Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat kepada Ibu Cucu Janab Surbakah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Kimia 2 dan kepada Teh Alivia selaku asisten dosen. Di sini kami dari kelompok analisis miskonsepsi larutan asam basa yang beranggotakan Gina Nur Azizah Sukandi, lalu ada Kawistara Rabanisa Sabila Adian, lalu ada Maulida Azhar Zakiyah, lalu yang keempat ada Nur Syifa Halimatus Solehah, lalu ada Raisa Nabila Maharani. Untuk miskonsepsi pertama, konsep pertama akan dijelaskan oleh Gina. Kepada Gina, dipersilakan. Baik, masuk pada konsep pertama. Yang pertama pada konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry, di mana miskonsepsi yang terjadi ini ketika siswa menganggap bahwa asam Bronsted-Lowry adalah senyawa yang mengandung atom H+, sedangkan basa adalah senyawa yang mengandung atom OH-. Sumber ini dikutip dari Nugraha Didik dan kawan-kawan 2019 ketika identifikasi miskonsepsi pada materi asam basa menggunakan tes diagnostik Saltire dengan model mental pada siswa kelas 12 MIPA SMAN 1 Sragen tahun ajaran 2018 hingga 2019. Jurnal Pendidikan Kimia Vol 8 nomor 2 Program Studi Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret halaman 244 hingga 250. Baik, untuk konsep kedua pada asam basa menurut Lewis, di mana siswa menganggap bahwa asam Lewis adalah spesies yang tidak memiliki PEB, sedangkan basa Lewis merupakan spesies yang memiliki PEB. Nah, siswa ini menyederhanakan konsep asam basa Lewis bahwa molekul yang memiliki pasangan elektron bebas pasti basa, sedangkan molekul yang memiliki pasangan elektron bebas juga pasti asam. Penyederhanaan konsep tersebut kemudian dihafalkan sehingga ketika kita ditanya mengenai konsep asam basa Lewis yang benar, siswa mengalami miskonsepsi. Dikutip dari Yunita Sari, Iwi dari HR dan Nazriati 2019 pada judul miskonsepsi asam basa berbasis multiple representasi pada lintas pendidikan, jurnal pendidikan teori penelitian dan pengembangan 1635. Baik, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Miskonsepsi selanjutnya yaitu konsep yang ketiga, kekuatan asam dan kekuatan basa. Miskonsepsinya yaitu siswa menganggap bahwa semakin besar konsentrasi asam dan basa, maka kekuatan asam dan kekuatan basa juga semakin besar. Miskonsepsi ini sama seperti hasil penelitian yang ditemukan Demircioglu et al. 2005, Ho and Subramaniam 2016, Yelchin 2011, yang menyatakan asam dan basa yang lebih pekat memiliki kekuatan asam dan kekuatan basa yang lebih besar. Untuk sumbernya yaitu dari Yunita Sari 1, Widati HR, dan Nazriati N 2019, miskonsepsi asam basa berbasis multiple representasi pada lintas jenjang pendidikan, zona pendidikan, teori penelitian dan pengembangan 14.635. Selanjutnya nomor 4 yaitu ada konsep pH asam dan pH basa. Miskonsepsi di sini yaitu siswa menganggap bahwa semakin banyak jumlah H+ yang terurai, maka pH asam semakin besar. Semakin banyak jumlah OH- yang terurai, maka pH basa semakin kecil. Miskonsepsi ini kemungkinan disebabkan karena siswa dan mahasiswa menghafal konsep sehingga konsep yang dialami terbalik-balik dan menyebabkan miskonsepsi. Sumbernya sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulida. Kepada Maulida dipersilakan. Maul, suaranya di mute dulu, di unmute. Ya baik, selanjutnya yang nomor 5, miskonsepsi tentang larutan asam basa. Nah, miskonsepsinya itu siswa menganggap
Molekul-molekul HCl akan mempunyai jarak yang renggang dibanding jarak antar molekul pada HCl. HCl aqueous. Nah, padahal pada keadaan larutan senyawa HCl akan terurai menjadi ion-ionnya. Sumbernya masih sama pada seperti yang sebelumnya, yaitu Nugroho dan Didik. Kemudian yang keenam mengenai reaksi netralisasi. Konsepsinya yaitu siswa menganggap bahwa reaksi netralisasi adalah reaksi yang menghasilkan pH 7 atau netral. Padahal pada soal yang diujikan tidak terdapat informasi mengenai konsentrasi larutan asam atau basa, tetapi siswa bisa menentukan bahwa hasilnya akan mempunyai pH netral. Sumbernya masih sama, kemudian siswa menganggap bahwa reaksi antara asam dan basa akan selalu menghasilkan larutan netral walaupun jumlah mol asam dan basa tidak sama lagi. Kemudian yang ketiga, siswa menganggap bahwa hasil dari reaksi netralisasi berbentuk kristal dan tidak terdisosiasi menjadi ion-ionnya, dengan sumber yang masih sama juga. Terima kasih, sekian saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Maulida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sipa. Kepada Sipa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian yang selanjutnya itu nomor 7, yaitu asam basa arrhenius. Dengan miskonsepsinya, siswa mengalami miskonsepsi bahwa CH3COOH aqueous reaksi bolak-balik H+ aqueous ditambah CH3COO- aqueous adalah reaksi ionisasi asam menurut Arrhenius karena senyawa asam dan basa Arrhenius mengalami 5 proton. Dengan sumbernya masih sama seperti yang di atas. Kemudian siswa dengan konsep tersebut ialah siswa yang belum bisa membedakan konsep dasar asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Kemudian yang ke-8 itu ada tetapan ionisasi asam dan basa Ka, Kb. Dengan miskonsepsi, siswa menganggap bahwa larutan CH3COOH 0,1 m dan HCl 0,1 m memiliki kekuatan asam yang berbeda karena banyaknya atom yang berikatan mempengaruhi kekuatan asam. Jumlah atom pada CH3COOH lebih banyak dibandingkan dengan jumlah atom pada HCl, sehingga kedua larutan tersebut memiliki kekuatan yang berbeda. Dengan sumbernya masih sama seperti yang di atas. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sipa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisa. Kepada Raisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Konsep yang ke-9 yaitu indikator asam basa. Dengan miskonsepsi, siswa mengalami kesulitan dalam membedakan asam basa menggunakan berbagai indikator. Sumbernya dari Eka Wisudawati dan kawan-kawan 2021, analisis miskonsepsi peserta didik pada materi asam basa menggunakan instrumen Dietary, Diagnostic, Chemistry, Education, Review. Selanjutnya, konsep asam basa kuat. Dengan miskonsepsi, siswa menganggap larutan yang bisa terionisasi hanya larutan asam kuat dan basa kuat. Sumbernya sama seperti yang di atas. Konsep yang ke-11 yaitu asam basa konjugat. Dengan miskonsepsi, siswa memiliki pemahaman yang tertukar antara asam konjugat dengan basa konjugat, sehingga siswa menganggap bahwa Cl- adalah asam konjugat. Siswa menganggap bahwa asam konjugat adalah spesies dalam larutan yang menerima H+ atau OH- dari asam lemah atau basa lemah. Dengan sumber seperti di atas. Sekian dari saya kembali. Baik, terima kasih kepada Raisa. Sekian presentasi dari kelompok analisis miskonsepsi larutan asam dan basa. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.